رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan telaah kita terhadap majelis Ramadan yang ditulis oleh Al-Fauzan, Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah. Sekarang sampai pada fi fadli tilawatil Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Fahadha bayanu fadlil Qur'anil Azim. Ini adalah penjelasan tentang keistimewaan atau keutamaan Al-Qur'anul Azim. Wa fadli tilawatihi, dan keutamaan membaca Al-Qur'an, wal iksar min dzalik, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Fa innal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi takallama bihi hakikatan, yang mana Allah berbicara dengan Al-Qur'an itu secara hakiki, wa sami'ahu Jibrilu, dan Jibril mendengarkan dari Allah, wa tahammalahu min indillah, dan Jibril membawanya dari sisi Allah, wa ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu, sebagai wahyu. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Wa tanaqalathu ummatuhu jilan ba'da jilin, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilnya dari generasi ke generasi. Bahwa kitabullah, Al-Quran itu adalah kitab Allah, kitab sucinya Allah, alladzi la ya'tihi al-batilu, yang tidak datang kepadanya kebatilan, tidak masuk ke dalamnya kebatilan, min baini yadayhi, baik itu dari depan, wala min khalfihi, maupun dari belakang. Tanzilun min hakimin hamidin, Al-Quran itu turun dari Tuhan, dari Allah, Zat yang maha bijaksana, dan maha terpuji. Bahwa al-huda, dan Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Al-Quran itu adalah panduan hidup. Al-Quran itu adalah tuntunan hidup. Al-Quran itu adalah way of life. Al-Quran itu adalah undang-undang hidup. Wan nur, Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi kita,
yang membuat hidup ini menjadi terang benderang, ya, artinya tanpa Quran maka hidup akan menjadi gelap, kehidupan ini akan menjadi gelap, kehidupan ini akan menjadi sesat karena tidak ada cahaya. Tapi dengan Al-Quran yang merupakan cahaya, maka hidup manusia akan terang benderang, akan jelas, ya, arahnya, ya, akan jelas, ya, tujuannya, ya, akan benderang hatinya, jiwanya, pikirannya dengan diterangi oleh Al-Quran yang merupakan nur, cahaya, menerangi jiwa, hati, pikiran manusia, ya. Wal furqan, dan Al-Quran itu adalah furqan, pembeda. Ya, Al-Quran itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana yang keliru dan mana yang sesat. Maka Al-Quranlah yang bisa membedakan. Oleh karena itu manusia butuh kepada Al-Furqan, yaitu Al-Quran, supaya hidupnya tidak, ya, sesat, hidupnya tidak gelap, ya. Wadia, selain nur, dia juga dia, ya. Cahaya, kalau nur itu cahaya yang tidak mengandung panas, tapi dia cahaya yang mengandung panas. Ya, artinya untuk memegangi cahaya ini memang dibutuhkan kesabaran, ya, kesabaran untuk bisa bertahan. Ya, yang membawa cahaya yang menerangi, namun tantangannya akan banyak, ya, akan banyak tetapi terterangi, ya. Warahmat, dan Al-Quran itu adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang, ya. Dengan rahmat ini maka hidup ini akan menjadi, ya, banyak hidup ini kasih sayang di antara manusia ini. Ketika manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai panduan hidupnya, sebagai aturan hidupnya. Bahwa as-siratul mustaqim, Al-Quran itu adalah jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Kalau kita mau jalan kita lurus, artinya lempeng, artinya tidak sesat, ya, kemudian tidak masuk yang jalan kemana-mana yang membuat kita sesat, maka harus ikuti panduan Quran, harus ikuti arahan Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran, ya. Takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihifzihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk menjaga kemurnian Al-Quran, ya. Fala yatatarraqu ilaihi abathun. Maka tidak masuk ke dalam Al-Quran itu abathun, sesuatu yang tidak ada yang bisa mempengaruhinya, abathun, ya, permainan-permainan, ya, kesia-siaan yang ada, ya. Wala tahrifun, tidak akan terjadi yang namanya penyelewengan terhadap Al-Quran. Allah jamin, ya, tidak akan terjadi penyimpangan terhadap Al-Quran, ya. Wala tabdilun, dan tidak ada lagi, dan tidak akan terjadi penggantian, ya. Wala taghyirun, dan tidak akan terjadi perubahan. Bal yabqa kama anzalahu Allahu subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau Al-Quran akan tetap sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan semenjak awal, ya. Li hidayatil khalqi, untuk memberi petunjuk kepada manusia, seluruh manusia, untuk memberi arahan hidup kepada manusia, untuk menjadi panduan hidup kepada manusia, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya, menjaga Al-Quran tersebut, ya. Surat Al-Hijr ayat 9. Wa yabqa kama anzalahu Allahu, maka Al-Quran akan tetap sebagaimana ketika Allah turunkan. Godon, segar, torian, segar. Segar dan segar artinya
selalu terasa baru terus ya. Informasi Al-Quran itu selalu up to date dan segar. Ila ayyarfa'ullahu fi akhir zaman, sampai nanti Allah cabut pada akhir zaman Al-Quran ini dari kehidupan kita ya. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman, yurfa'u, diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhu bada'a, maka Al-Quran itu, karena Al-Quran itu datang dari Allah, awalnya anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan ya, Allah azza wa jalla yang turunkan, wa ilaihi ya'udu fi akhir zaman, dan pada akhir zaman Al-Quran akan kembali kepada Allah lagi, kepadanya ya. Wa yurfa'u minal musahifi, kemudian diangkat atau dicabut dari mushaf, wa min sudurir rijal, dari dada orang-orang yang menghafalnya ya, dari orang-orang yang menghafalnya ya. Secara lengkapnya hadisnya berbunyi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Mas'ud, la yasriyanna 'alal Qur'an, akan berlangsung pada Al-Qur'an dzata lailatin, pada suatu malam ya, la yatruku ayatun, tidak tersisa dari ayat, fi mushafin, di dalam mushaf, wala fi qalbi ahadin, dan tidak ada di dalam hati seseorang yang menghafalnya, illa rufi'at, kecuali pasti dicabut ya, dihilangkan. Akhrajahu Darimi, diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Wa dzalika, dan yang demikian itu terjadinya inda qiyamis sa'ah, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Kama dama hadzal Qur'an baqiyan, sebagaimana Al-Quran ini tetap ada ya, tetap ada ya, fannasu khairun, selama Al-Quran ini masih ada, madama hadzal Quran bagian, selama Al-Quran masih ada, fannasu bi khairin, maka manusia masih berada dalam kebaikan. Maksudnya manusia-manusia ini yang masih mempedomani Al-Quran ya, yarji'una ilaihi, manusia bisa kembali atau merujuk kepada Al-Quran, mengambil pedoman, mengambil pelajaran, terus kemudian mengikutinya. Wa yaqtaduna bihi, mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk Al-Quran, mereka ikuti, yaqtadun. Wa ya'maluna bihi, mereka amalkan perintah-perintahnya dan mereka jauhi larangan-larangannya. Wa yahkumu bainahum, mereka memutuskan perkara di antara mereka yang mereka perselisihkan, itu berpedoman kepada Al-Quran, pedoman petunjuk Al-Quran ya. Wa idza rufi'a, kalau sudah Al-Quran sudah dicabut ya dari kehidupan ini, dari manusia, fasadat halul alami, maka akan rusak, pasti rusak itu keadaan atau kondisi dunia ini, akan carut marut ya, ketika manusia sudah kehilangan pedoman yaitu Al-Quran. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa halla bihimud damar, ketika tidak ada Al-Quran maka halla bihim, mereka akan ditimpa oleh ad-damar, oleh kehancuran. Ketika orang sudah jauh dari Al-Quran, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka binasa kehidupan ini. Ya, wa hadzal Quran, dan Al-Quran ini anzalahullahu jalla wa ala, Allah menurunkannya, litilawati, untuk kita baca, untuk dibaca, wal amali bihi, untuk diamalkan. Tidak sekedar dibaca tetapi diamalkan isinya. Ya, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka itu senantiasa berinfak dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirron, baik itu rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun terang-terangan, diiklankan, alaniyah, i'lan ya, ini boleh bersedekah sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasan kita ya. Kemudian alaniyatan, diiklankan dalam rangka memotivasi yang lain, bukan untuk riya. Yarjuna tijaratan
lan tabur. Orang-orang seperti itu baca Quran, salat, berinfak, ya, maka mereka adalah orang yang mengharapkan bisnis, perdagangan, ya, jual beli yang tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi. Yaitu orang-orang di antara adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Liwafiyahum, agar dipenuhi kepada mereka, agar diberikan kepada mereka ujurahum, pahala mereka, wajazidahum, dan agar Allah menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih. Wa huwa khatimatul kutubis samawiyati. Al-Quran itu merupakan penutup daripada kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, ya, tentunya yang masih asli. Sekarang tidak lagi menjadi kitab samawi karena sudah berubah dari aslinya, karena sudah campur tangan manusia, bukan samawi lagi, ya. Wa huwa a'dhamuha, dan Al-Quran itu merupakan, ya, kitab-kitab samawi yang paling agung, wa ajalluha, dan paling agung, ya. Yahkumu alaiha, ya. Yahkumu alaiha. Kitab-kitab, ya, Al-Quran itu menghukumi kitab-kitab sebelumnya, ya. Wa yuhaiminu alaiha, dan Al-Quran itu menjadi saksi atas kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Wa yusaddiqu ma fiha min haqqin, dan Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab samawi itu yang benar. Wa yaruddu ma fiha min tahrifin wa tabdilin, dan Al-Quran itu menolak apa yang ada di dalam kitab-kitab samawi itu dari penyimpangan dan dari penggantian atau perubahan yang sudah tidak menjadi samawi lagi. Maka Al-Quran itu menjadi alat untuk meneliti, ya, untuk membandingkan bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan kitab samawi yang aslinya. Inna hadza, sesungguhnya Al-Quran ini yaqussu ala Bani Israil, ya, mengisahkan tentang Bani Israel, aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun, tentang banyak hal yang mereka berselisih di dalamnya, ya. Wa innahu lahudan, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah betul-betul petunjuk hidup, ya, panduan hidup, ya, kompas hidup, way of life. Wa rahmatun, dan Al-Quran betul-betul adalah rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Naml ayat 76 hingga 77. Wa anzalna ilaika, wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepadamu, kitab, ya, yaitu Al-Quran, bil haqqi, yang membawa kebenaran, yang isinya adalah kebenaran, ya. Musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadaihi, terhadap kitab-kitab sebelumnya, minal kitabi, di antara kitab-kitab. Kitab ini artinya adalah kutub, minal kutub, ya, jamak, ya. Tapi kitab ini maknanya adalah kutub. Wa muhaiminan, dan menjadi saksi alaihi, atasnya, atas kitab-kitab tersebut, ya. Surat Al-Maidah ayat 48. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dhammana hadzal Qur'an, Allah menjamin Al-Quran ini, malam yatadamman ghairihi minal kutubi, yang Allah tidak menjamin kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab lainnya. Fafihi, maka di dalam Al-Quran ini tauhidullah, ada tauhid Allah, keesaan Allah azza wa jalla. Wafihi, dan di dalam Al-Quran ini akhbarul madi, ada berita-berita, informasi, ya, masa lalu, zaman-zaman lalu. Wa akhbarul mustaqbal fi akhir dunya, dan berita-berita atau informasi, ya, masa-masa yang akan datang di akhir dunia, di akhir kehidupan dunia ini. Wa akhbaru yaumil qiyamati, dan ada berita-berita atau informasi berkenaan dengan hari kiamat. Fihi naba'u ma qablakum, di dalam hadis, di dalamnya, dalam Al-Quran itu ada berita-berita orang atau umat sebelum kalian. Wa khairu ma ba'dakum, dan berita tentang umat setelah kalian, ya.
ya. Fa'an Ali, lengkapnya Fa'an Ali ibni Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala mengatakan, amma ini adapun aku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi banyak sekali fitnah atau penyesatan di akhir zaman. Qultu, maka aku pun bertanya kepada beliau, wa mal makhraju minha, lalu bagaimana, lalu apa jalan keluarnya dari menghadapi fitnah-fitnah yang menyesatkan tersebut, ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, kitabullah. Jawab, ya, solusinya adalah kitabullah, kembali kepada kitab Allah. Fihi naba'u ma qablakum, karena di dalam Al-Quran itu ada berita-berita apa yang umat sebelum kalian, apa saja yang terjadi sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dahum, dan kabar-kabar atau berita-berita informasi tentang apa saja dan umat setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan Al-Quran itu menjadi hakim, menjadi pemutus perkara yang kalian perselisihkan di antara kalian. Wa al-faslu, ya, dia adalah pemutus perkara. Ya, Al-Quran itu pemutus perkara. Laisa bil hazal, Al-Quran itu bukan main-main, barang main-mainan. Walladzi, dialah Al-Quran yang mantarokahu, siapa saja yang meninggalkan Al-Quran, siapa yang saja menolak Al-Quran sebagai pedoman hidup, siapa yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, menjabarin, dari orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang angkuh, yang merasa hebat melebihi Allah, qasomahu, maka Allah akan menghancurkannya. Qasomahullah, Allah akan membinasakannya, menghancurkannya, binasa kehidupannya. Wa man ibtagha al-huda, namun barang siapa yang mencari petunjuk, ya, dan barang siapa yang mencari petunjuk fi ghairihi, selain Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi ya mencari petunjuk dari yang lain, dari pikiran-pikiran dan ide-ide gagasan manusia yang sebenarnya hanya sampah, ya, yang berlandaskan nafsu, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan wahyu. Qasamahullah, Allah akan menghancurkannya, Allah akan membinasakannya. Fahuwa hablullahil matin, ini salah ketik, ini harusnya huwa bukan hum. Fahuwa hablullahil matin, maka Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Wa huwa adz-dzikrul hakim, dia adalah peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa huwa as-siratul mustaqim, dan Al-Quran itulah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa, ialah Al-Quran yang tidak akan bisa dibelokkan oleh hawa nafsu manusia. Wala taltabisu bihi al-alsinah, dan lisan-lisan manusia tidak rancu ketika membaca Al-Quran. Ila akhirihil hadis, akhrajahu Darimi, diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Balik kembali ke atas. Wa fihi, dan di dalam Al-Quran itu bayanul ahkam, ada penjelasan tentang hukum-hukum asyariyah yang bersifat syar'i, ya. Wal hukmu bainan nas, dan hukum-hukum yang bisa diberlakukan antara manusia, fi maktalafu fihi, yang mereka perselisihkan, pemutus perkara di antara manusia yang mereka perselisihkan. Wa bayanul haqqi minal batili, dan menjelaskan kebenaran, menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, itu Al-Quran. Bahwa Al-Furqan, oleh karena itu Al-Quran itu disebut Al-Furqan, pembeda, yang membedakan mana yang benar dan mana salah, mana yang hak dan mana yang batil, ya, mana yang sesat dan mana yang lurus. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil, karena Al-Quran itu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa fihi al-qasasu atau al-qisasu, di dalamnya ada kisah-kisah, ya. Qisasul awalin, kisah orang-orang, qasasul awalin atau qisasul awalin, kisah-kisah orang-orang zaman dulu, masa-masa lalu. Wa akhbarul umamis sabiqah,
dan kisah-kisah umat-umat atau orang-orang yang akan datang. Wa akhbarur rusuli, dan berita-berita informasi para rasul. Wa akhbaru man amana bihim, ya, man amana, akhbaru man amana bihim, ya, dan kabar orang-orang tentang orang-orang yang beriman kepada para rasul itu. Wa akhbaru man kadzdzabahum, dan bagaimana, dan ada berita-berita tentang bagaimana orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Wa ma halla bil mukadzibin, dan apa saja yang pernah menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan Allah dan mendustakan Al-Quran, atau mendustakan agama Allah, aturan Allah. Wa ma akramallahu bihi at-ta'iin, wa ma akramallahu bihi at-ta'iin, dan berita tentang apa saja yang Allah muliakan dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang mentaati Allah, taat kepada Al-Quran. Minan nasri, di mana mereka diberikan pertolongan, ya, wa ta'yidi, diberikan penguatan, wa zuhuri, dan diberikan kemenangan, ala man qalafahum, terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Fafihi al-amsal, di dalamnya ada permisalan-permisalan, ada contoh-contoh yang bisa diambil menjadi pelajaran. Wal ibaru, ya, wal ibaru, dan di dalamnya ada ibrah, ya, pelajaran yang bisa diambil, ya. Wa fihi al-mawa'idhu, di dalam Al-Quran itu ada nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat yang memberikan ketenangan kepada kita, yang bisa memotivasi hidup kita. Wa fihi awsaful jannati, di dalam Al-Quran itu dideskripsikan bagaimana itu yang namanya surga. Wa awsafun nari, dan di dalam Al-Quran itu dideskripsikan bagaimana itu neraka. Wa fihi sifatul mu'minin, dan di dalamnya itu ada gambaran atau sifat atau deskripsi orang-orang, ya, karakter orang-orang yang beriman itu. Wa sifatul munafikin, dan bagaimana karakter orang-orang munafik. Wa sifatul kuffar, dan bagaimana karakter orang-orang kafir. Al-Quran menyebutkannya. Kullu dzalika, semua itu maujudun fil Quran, ada di dalam Al-Quran. Wa aksaru minhu, dan banyak sekali darinya. Wa fihi al-wa'du wal wa'idu, dan di dalam Al-Quran itu ada janji-janji Allah, dan ada juga ancaman-ancaman Allah. Wa fihi minal ulum, dan di dalamnya ada banyak sekali ilmu, ma la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu istamala minal ulum ala ma la ya'lamuhu illallah, karena di dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran itu mengandungi isinya itu ilmu-ilmu yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi at-tauhid, di dalam Al-Quran itu ada tauhid, keesaan Allah. Wal aqidatu, dan ada akidah. Wa bayanu asma'illah wa sifatihi, dan di dalam Al-Quran itu ada penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wal amru bi ibadatihi, di dalamnya ada perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan ada larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Wa fihi at-tahdhiru minasyirki, dan di dalamnya ada peringatan agar kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Wa bayanu anwa'i syirki, dan di dalamnya juga ada penjelasan tentang bentuk-bentuk dan macam-macam syirik. Wa bayanu kulli ma yata'allaqu bil imani billah wal yaumil akhir, dan di dalamnya ada penjelasan tentang apa saja yang berkaitan dan berhubungan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, wal malaikati, dan iman kepada malaikat, wal kitabi, dan iman kepada kitab, wal nabi, kitab di sini adalah kutub, wal nabiyyin, dan para nabi, wal iman bil qadari khairihi wasyarrihi, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Fihi arkanul iman, di dalam Al-Quran itu terdapat rukun iman. Wa arkanul Islam, di dalam
Al-Quran ada rukun Islam, wa fihi minal ulum, di dalamnya ada banyak ilmu, wal akhbar, dan banyak informasi, wal qasas, dan banyak cerita-cerita, kisah-kisah, wal amsal, dan perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan, wal ibar, dan contoh-contoh, wal mawaid, ya, ibro-ibro, contoh-contoh, wal mawaid, dan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, ma la yahitu bihi illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, kullu alimin, setiap orang yang berilmu, ya'khudhu minhu, bisa mengambil daripadanya, biqadri ilmi, sesuai dengan kemampuan ilmu masing-masing. Wa ma yajhuluhu aksaru wa aksaru, dan apa yang tidak diketahuinya tentu lebih banyak dan lebih banyak lagi. Fa innahu bahrun, karena Al-Quran itu adalah lautan luas, la taghidhu ma'lumatuhu, yang tidak bisa habis informasinya untuk digali, wala yuhatu bi asrahi, dan tidak bisa dikuasai, diketahui rahasianya. Li'annahu kalamullah azza wa jalla, karena memang Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadluhu ala sairil kalam, dan kelebihan, keistimewaan Al-Quran melebihi seluruh kalam, kafadlillah ala khalqi, sebagaimana kelebihan Allah melebihi seluruh makhluknya. Wa qad jaa at-targhibu bitilawati, namun ada anjuran untuk membacanya, wal iksar min dzalik, dan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, wa tadabburihi, dan mentadaburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Kitabun, kitab, anzalnahu, kami turunkan ia, ilaika, kepadamu, mubarakun, isinya mengandung banyak berkah, kebaikan-kebaikan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka semua mau mentadaburi, mau merenungi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab, orang yang memiliki akal pikiran yang cerdas itu, bisa mengambil pelajaran atau mengamalkan. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah, pertama adalah supaya ditadabur, liyadabbaru, yang kedua liyatadzakkara, ya. Ada tadabbur dan tadzakur, ya. Ditadaburi, dibaca, tidak terjadi tadabur tanpa membaca, tanpa tilawah, ya. Tanpa tilawah. Tidak ada tadzakur tanpa juga tadzakur, tanpa tilawah dan tadabur. Jadi dibaca, direnungi, kemudian diamalkan, ya. Diamalkan, ya. Dan orang-orang yang bisa mengamalkannya hanya orang-orang yang ulul albab, orang memiliki akal yang cerdas, ya. Walaisa al-gharadu min qiraatihi mujarradal mururi alal ayati wa khatmil Qur'an, ya. Maka bukanlah tujuan, tidak menjadi tujuan daripada membacanya saja semata-mata, melewati ayat-ayat, wa khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran, asyara marrat, 10 kali, au 20 marrah, atas 20 kali. Laisa hadza huwal maksud, bukan ini sebenarnya tujuannya. Al-maksud, yang dikendaki, yang dituju adalah al-intifa'u bil Quran, bagaimana bisa mengambil manfaat dengan adanya petunjuk Al-Quran itu. Wal amalu bil Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Walakinna, akan tetapi, atilawata wasilatun ilal amal, ya, membaca itu adalah sarana untuk kita bisa beramal. Artinya dengan membaca kita jadi tahu apa yang harus, ya. Setelah baca dipahami artinya, maka perlu belajar terjemah Al-Quran. Jangan sepelekan belajar terjemah Al-Quran. Oleh karena itu di pondok-pondok itu minimal itu menerjemahkan, tahu terjemah Al-Quran, ya, per kata itu penting sekali untuk memahami isi Al-Quran supaya bisa beramal, ilal amal, supaya bisa mengamalkan, ya. Wattilawatu amalun soleh, membaca itu sendiri juga amal soleh, karena itu diperintahkan. Lakin, akan tetapi, la taqtasiru ala tilawati, jangan membatasi diri hanya dengan membacanya saja. Balla buddha minal amal, tidak bisa tidak, kita harus mengamalkannya.
Wala budda minat tadabburi, dan tidak bisa tidak kita harus mentadaburi, merenungi isinya. Wala budda minat tafakkuri fi ma'anihi, dan tidak bisa tidak kita harus memikirkan apa arti perkata di dalam Al-Quran itu dan maksud ayat itu. Hatta yantafi'a al-abdu bi kalamillahi azza wa jalla, sehingga kita ini sebagai hamba Allah ini bisa mengambil manfaat dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a fil hadis, dan telah ada disebutkan di dalam sebuah hadis, anna man qara'a harfan, bahwa barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat nilainya. Nanti dijelaskan di dalam surat Al-Hadid, di dalam satu ayat, ya, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa-dosa kita. Kalau mau dihapus dosa-dosanya, banyak-banyak membaca Al-Quran. La aqulu alifun harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu harfun, alif lam mim harfun, walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu sendiri satu huruf, walamun harfun, dan lamnya ini sendiri satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya ini sendiri juga satu huruf. Jadi ini 3 huruf berarti 30 kebaikan yang kita dapatkan dalam 3 huruf yang kita baca, ya. Wa bikulli harfin hasanatun, dan setiap huruf itu ada satu kebaikan. Wa bikulli hasanatin isru hasanatin, kemudian dan setiap satu kebaikan itu kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan, ya. Wa hadhihi mudha'afatu minallahi subhanahu wa ta'ala, inilah pelipat gandaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatilawatul Quran matlubatun minal muslimin, oleh karena itu membaca Al-Quran itu dituntut dari kaum muslimin. Wal amalu bihi, dan dituntut juga mengamalkannya. Wa tafahumu ma'anihi, dituntut juga memahami isinya, belajar isinya, belajar terjemahnya. Wa kullu dzalika matlubun minal muslim, semuanya itu dituntut dari diri kita, setiap muslim ini, untuk mempelajari dan mendalami serta mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Wa illa, kalau tidak, fa innal ladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wala ya'malu bihi, tapi tidak mengamalkan isinya, cuma baca-baca tok, yakunu hujjatan alaihi, maka Al-Quran itu akan menjadi penghujat bagi dia, menghujat dia yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, menuntut dia di hari kiamat nanti. Walaha yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hujatan itu Rasulullah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu, membela kamu karena kamu sudah membaca, mentadaburi, mengamalkan dan mendakwakan, mengajarkannya kepada orang lain. Au hujjatun alaika, atau sebaliknya, kamu cuma baca-baca tapi kamu enggak pahami isinya dan kamu tidak amalkan, tidak kamu ajarkan, tidak kamu dakwahkan isinya, maka akan menjadi penghujat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya hadisnya adalah fa'an Abi Malik al-Asy'ari qala, diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman, ya, bersuci itulah separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita, timbangan amal kita. Wa subhanallahi tamla'ani, dan subhanallah itu kedua-duanya adalah memenuhi timbangan amal kita. Au tamla'u, atau memenuhi. Ma baina samawati wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi nilainya. Wassolatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Wassabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Quran itu akan menjadi pembelamu, aw alaika, atau menjadi penghujatmu yang akan menghujat-hujat dirimu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu akan berangkat ketemu waktu paginya. Fabai'un nafsahu, ada orang yang menjual dirinya untuk kebaikan, famu'tikuha, kemudian menyelamatkan dirinya. Au mubikuha, atau sebaliknya, ada orang yang menyengsarakan atau mencelakakan dirinya. Diriwayatkan
diriwayatkan oleh Muslim hadis tersebut, ya. Maka kembali kepada hadis tersebut, hujjatun laka idza alim tabihi, akan menjadi akan menjadi pembelamu ketika kau memahaminya, kau mengerti isinya, ya, dan kau amalkan, ya. Wa hujjatun alaika, dan akan menjadi penghujat bagimu yang akan menuntut kamu idza lam ta'mal bihi. Ya, ini idza, harusnya ini bukan alim tapi idza amil tabi, kalau kau mengamalkannya. Ya, wa hujjatun alaika idza lam ta'mal bihi, dan akan menjadi penghujat kamu, menuntut kamu ketika kamu ternyata kamu tahu isi Quran tapi kamu tidak amalkan. Fa innal Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu yakunu khosman yaumal qiyamati, ya, akan menjadi penuntut pada hari kiamat. Li ashabi kepada orang-orang yang pengemban Al-Quran, alladzina hamiluhu, orang-orang yang, ya, mengembannya, wa khalafu, tetapi menyalahi petunjuk Al-Quran. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia tahu dari Al-Quran. Dia paham Al-Quran tapi tidak diamalkan. Walam ya'malu bi, dan tidak mengamalkan Al-Quran. Wa man tabi'ahu Al-Qur'anu, ya, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, fa innahu, ya, yazifuhu ilan nar, ya. Ya, yazifuhu, ya. Faman tabi'ahu Al-Qur'anu, siapa yang, ya, menuntutnya Al-Quran, fa innahu yazifu ilan nar, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Faman tabi'a Al-Quran, ya, ya. Kalau Al-Quran itu yang mengikuti dia, maksudnya yang menuntut dia, maka Al-Quran mendorong ke neraka. Wa man tabi'a Al-Qur'ana, tetapi orang yang mengikuti Quran, ya, bukan Quran mengikuti maunya dia, fa innal Qur'ana yaqutuhu ilal jannah, maka Al-Quran itu akan menuntun dia untuk menuju surga. Fal Qur'anu imma yakuna amamaka, maka Al-Quran ada kalanya ada di depanmu, yadulluka alal khair, yang memberi arahan kepadamu untuk menuju kebaikan, membimbing kamu kepada kebaikan. Artinya Al-Quran kamu jadikan pedoman. Wa yaquduka ilal jannah, dan membimbingmu menuju surga. Wa imma ayyakuna khalfa dhuhrika, tapi ada Al-Quran itu berada di belakangmu. Ya, nanti yang dimaksud dengan tabi'ahu Al-Qur'anu tadi. Al-Quran dibelakangi oleh kita, ya. Kita cuekin Al-Quran, ya, yadfa'uka ilan nar, maka Al-Quran itulah yang akan mendorongmu masuk neraka. Fal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan aku diberi wahyu Al-Quran ini, li unzirakum bi, agar aku memberi peringatan kepadamu sekalian dengan Al-Quran ini, waman balago, dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran, supaya dapat peringatan Al-Quran ini. Surat Al-An'am ayat 19. Fahuwa, maka Al-Quran itu adalah nadhirun, pemberi peringatan. Wahuwa hujjatun, dan Al-Quran itu menjadi hujjah, pembela, ya. Wahuwa Qur'anun, dan itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang harus dibaca, ya. Wa huwa nurun, dia adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Liman waffaqahullah, bagi orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa ba'da nuzulil Quran uzrun li ahadin, maka setelah turun Al-Quran tidak ada alasan bagi seorang pun, siapapun, untuk tidak mempedomani Al-Quran, untuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bayyana fihil haqq, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran mana-mana yang benar, minal batil, di antara mana-mana yang batil, yang salah, wal huda minan dolal, dan Allah sudah menjelaskan di dalamnya al-huda, petunjuk, bimbingan, panduan hidup, minan dolal, daripada kesesatan. Faman akhadha bihi, siapa yang mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, wa amila bihi, dan dia amalkan apa yang menjadi petunjuknya dan panduannya, fa innahu yakunu minas su'ada indallah, maka dia menjadi bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, waman a'rada anhu, siapa yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang cuek dengan Al-Quran, menolak Al-Quran, menampik Al-Quran,
fa innahu yakunu minal asqiya, maka sesungguhnya ia akan menjadi bagian daripada orang-orang yang celaka, ya. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah, dan siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Orang yang hidup tidak tanpa Quran, hidupnya akan sempit. Bangsa manapun yang menghindarkan diri, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami giring dia pada hari kiamat nanti menjadi buta ketika di padang mahsyar. Di lanjutan ayat ini, orang-orang yang buta itu di padang mahsyar itu protes, ya. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa engkau giring aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira, padahal aku dulu melihat. Maka Allah jawab, kadzalika, begitulah, atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami dalam Al-Quran, fanasitaha, tapi kamu melupakan ayat-ayat tersebut, fakadzalika tunsa, wa kadzalika tunsa. Oleh karena itu sekarang kamu dilupakan, kamu tidak diberi penglihatan, kamu buta. Nas'alullaha al-afiyata, kita semua mohon kepada Allah keselamatan. Wa ayyaja'alanallahu wa iyyakum min ahlil Qur'an, semoga Allah menjadikan kita semua ini termasuk ahlul Qur'an, alladzina hafadhuhu, ya, menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran, memilih Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya. Walladzina yatluhu haqqa tilawatih, kita membacanya benar-benar. Haqqa tilawatih dalam tafsir disebutkan adalah di tafsir Karim Muhammad itu adalah mengamalkannya, membaca dan mengamalkannya. Wa amilu bihi, dan mengamalkannya. Wa tadu bihadihi, menjadikannya sebagai petunjuk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان.